Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Sebelum membahas berita yang lain, ada kabar duka. Dunia MMA benar-benar dibuat terkejut karena tersiar kabar bahwa mantan penantang gelar kelas light heavyweight UFC, yaitu Anthony Rumble Johnson, telah meninggal dunia secara tragis. Rumble Johnson dikenal karena kekuatan knockout dahsyatnya yang membuat divisi kelas light heavyweight secara kelas heavyweight. Rumble Johnson sempat menghadapi Daniel Cormier untuk perebutan sabuk di tahun 2015 dan tahun 2017. Setelah itu, dia mengumumkan pengunduran dirinya dari kompetisi dan sempat kembali pada tahun 2021 untuk bertarung di Bellator, di mana ia menang di babak pembukaan turnamen Grand Prix. Namun dia dipaksa keluar dari sisa turnamen karena sakit. Namun kondisinya diperburuk oleh penyakit. Manajernya mengumumkan bahwa kondisinya semakin serius. Sayangnya, rumor itu baru permulaan karena tersiar kabar bahwa di Twitter pada 13 November bahwa Rumble Johnson telah meninggal dunia karena suatu penyakit. Anthony Rumble Johnson meninggal dunia hari ini di usia 38 tahun. Rumble Johnson telah berjuang melawan penyakit selama beberapa waktu. Rumble Johnson adalah salah satu pemukul paling keras di UFC dan fighter paling berbakat dalam sejarah MMA. Namun pergi terlalu cepat. Mengingat beberapa lama dia berkompetisi di UFC dan jumlah penampilan luar biasanya di dalam oktagon, tidak mengherankan bahwa dunia MMA terkejut dan sedih mendengar bahwa Anthony Rumble Johnson telah meninggal dunia. Alhasil tidak butuh waktu lama untuk melihat ucapan duka dari para fighter. Dimulai dari Daniel Cormier yang berkata, "Tenanglah saudaraku," untuk orang yang menimbulkan ketakutan di hati banyak orang. Anthony Johnson adalah orang yang perhatian. Dari tes acak hingga cakin selama kehilangan orang seperti apa dia, Rumble akan dirindukan. Terkadang hidup terasa tidak adil, berita yang mengerikan. Lalu kata Glover Teixeira, "Saya sangat sedih mendengar kabar ini. Salah satu lawan paling menakutkan dan tangguh yang pernah saya hadapi, dan salah satu manusia paling baik dan paling rendah hati yang pernah saya temui. Hatiku hancur, bela sungkawa saya untuk keluarganya. Rest in peace." Yap, Rumble Johnson terbilang adalah raja knockout di kelas light heavyweight. Kepergiannya tentu sangat membuat para fighter dan para fans sangat terpukul. Nah, selain kabar duka, tentu ada kabar masih soal UFC 281, di mana Presiden UFC Dana White mempertimbangkan kesimpulan dari ronde akhir dalam kemenangan Alex Pereira atas Israel Adesanya di UFC 281. Alex Pereira sebenarnya kalah skor dari Adesanya, namun mengakhiri ronde dengan kemenangan brutal. Padahal sebenarnya Adesanya tampil beberapa menit lagi untuk mempertahankan gelarnya, tapi Pereira terbukti menjadi mimpi buruk bagi Adesanya selamanya. Pereira menekan Adesanya ke pagar oktagon di dalam beberapa menit terakhir sisa pertarungan. Adesanya berusaha melepaskan diri dari serangkaian pukulan yang mendarat tepat di dagu Adesanya. Setelah hampir Adesanya jatuh, wasit Mark Goddard turun tangan untuk menghentikan pertarungan meskipun ada protes dari Adesanya. Adesanya melanjutkan protesnya dalam konferensi pers pasca pertarungan, mengatakan bahwa dia akan tetap menjadi juara jika wasitnya orang lain selain Mark Goddard. Analis UFC yaitu Joe Rogan dan Daniel Cormier mengatakan segera setelah pertarungan bahwa mereka merasa penghentian wasit itu adalah tepat. Ironisnya, Adesanya membuat permintaan setelah UFC 281 kepada Dana White agar wasit Steve Mazzagatti memimpin pertarungan. Karena selama menjadi wasit pertarungan UFC, Mazzagatti terkenal karena penghentiannya yang terlambat. Selama konversi pers pasca pertarungan UFC 81, Dana White memberikan pemikirannya tentang akhir dari Adesanya versus Pereira. Ya, saya tidak punya masalah dengan penghentian itu. Dia terluka, dia jelas tidak mampu, dan dia tampak sangat terluka bagiku. Dana White juga melanjutkan dengan menunjukkan bahwa pertandingan ulang antara Adesanya dan Pereira akan segera dilakukan setelah UFC 281. Ya, sebenarnya menurut gue, wasit Mark Goddard nggak salah. Kondisi Adesanya yang tidak bisa melawan lagi seharusnya sudah dihentikan. Tapi setelah gue menonton ulang videonya, ternyata gelagat Adesanya mirip banget gelagat Oliveira ketika dibombardir oleh Michael Chandler, yang mana pada akhirnya Oliveira mampu recovery. Walaupun gue nggak yakin Adesanya bisa recovery, karena memang Alex Pereira lebih mematikan daripada Michael Chandler. Tapi ya gue rasa seharusnya wasit biarkan saja dulu
sampai Adesanya benar-benar jatuh ke kanvas, seperti Adesanya kalah di kickboxing waktu itu, supaya Adesanya benar-benar bungkam dan gak bisa membela diri lagi atau protes sama sekali. Dalam konversi pers, Adesanya juga berkata, "Saya bersyukur hidup yang luar biasa, akhir yang gila. Mirip dengan terakhir kali saya bertarung dengannya. Cerita yang sama, ini gila, tapi ya aku baik-baik saja. Hal yang pertama yang saya katakan kepada wasit adalah saya baik-baik saja. Karena saya masih membuka mata. Saya ada di sana, tapi sial ini terjadi." Ketika ditanya apakah dia tidak senang dengan penghentian itu, Adesanya menegaskan bahwa dia sebenarnya sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi ketika wasit turun tangan, alias Adesanya masih dalam kondisi sadar. Kata Adesanya, "Saya berbicara kepada pelatih saya, dan saya meyakinkan mereka, dan saya percaya mereka. Tapi saya baik-baik saja, saya bisa melihat semuanya terjadi. Mata saya mungkin sedikit berputar ke belakang, tetapi saya baik-baik saja." Sebelum UFC 281, Adesanya telah meminta agar Steve Mazzagatti memutuskan pertarungannya dengan Pereira, mengingat kecenderungan wasit veteran itu seringkali turun tangan di detik-detik terakhir, dan dia menyesali fakta bahwa UFC tidak memenuhi permintaan itu. Kata Adesanya, "Persetan, ego saya akan mengatakan setidaknya biarkan saya kalah di ronde terakhir. Tapi saya tidak berpikir saya akan kalah karena saya masih di sana. Saya telah melihat penghentian yang lebih buruk, bawa kembali Steve Mazzagatti. Saya akan baik-baik saja. Dia mungkin memenangkan ronde itu, tetapi saya masih akan menjadi juara." Yap, Adesanya masih menilai bahwa dirinya adalah juara, karena ini semua karena kesalahan wasit, menurut Adesanya. Yang mana jika Adesanya dibiarkan bertahan, Adesanya yakin ia mampu bertahan hingga detik terakhir dan menang via keputusan juri. Adesanya pun meminta rematch dengan Alex Pereira, yang bisa jadi itu langsung dikabulkan oleh UFC, mengingat ini adalah momen terpanas bagi keduanya. Kata Adesanya, tentu saja. Kata Adesanya ketika ditanya apakah dia ingin pertandingan ulang. "Ayolah, saya telah melakukan ini. Ini adalah pertarungan ketiga saya dalam 10 bulan. Yap, sekali lagi gue yakin UFC akan segera mengadakan pertarungan ulang antara Adesanya dan Alex Pereira. Mengingat di kelas ini belum ada fighter yang bisa menandingi Adesanya. Soalnya kelas ini seperti kelas flyweight, yang mana milik Figi dan Moreno saja. Sehingga bisa jadi akan ada rematch bahkan trilogi secepatnya. Nah, kalau soal Khamzat Chimaev meminta title shot di kelas middleweight, gue rasa gak semudah itu. Karena setidaknya Khamzat Chimaev harus melawan satu fighter dari kelas middleweight. Nah, terus apa tanggapan Alex Pereira? Ya, Alex Pereira masih santai aja sambil nikmatin pizza, merayakan kemenangan luar biasanya ini. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.